Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya mohon maaf, jam 1 ini tidak bisa Zoom meeting sama kalian. Jadi saya kirim video aja yang bisa ditonton ya. Materi kita pada meeting 11 ini yaitu tentang listening, question response ya. Saya harap benar-benar dilakukan latihan listeningnya ini karena seperti yang kita ketahui di tes TOEFL ataupun SULYAT ada listening itu ya, dan ini sangat membantu. Jadi kunci listening itu, mengerjakan soal listening itu ya practice makes perfect. Semakin banyak latihan, maka telinganya akan semakin terbiasa mendengarkan gaya bicara orang native, sehingga akan lebih mudah menangkap apa yang mereka katakan. Tapi tentu saja harus disupport juga dengan pengetahuan kalian tentang pronunciation, cara pengucapannya, kemudian vocabulary artinya apa, ya, kemudian grammarnya. Jadi itu saling bersinergi untuk membuat kalian memahami apa artinya, gitu ya. Nah, jadi kuncinya itu tadi harus banyak-banyak latihan. Jadi tolong walaupun ini online, tolong kejujurannya untuk mengerjakan latihan-latihan ini sendiri ya. Jadi yang penting itu proses. Ingat yang penting proses, bukan hasil ya. Oke, jadi kita lihat di sini pada question response ini kita akan mempelajari ada 3 ya, yaitu identifying suggestion yaitu saran, kemudian identifying a reason yaitu alasan, kemudian identifying a location yaitu lokasi atau tempat. Yang pertama dulu. Jadi kamu akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang memberikan sebuah saran. Nah, pertanyaan ini akan dimulai dengan apa namanya, why atau let's. Why itu misalnya why not, mengapa kita tidak, misalnya gini, why not we go to canteen, kenapa kita nggak ke kantin aja, atau let's go to mall, ayo kita pergi ke mall ya. Nah itu saran. Others will be yes no question, atau bentuk lainnya dalam bentuk pertanyaan iya atau tidak. Nah, untuk menjawabnya terhadap pertanyaan iya atau tidak ini kadang-kadang bukan jawaban yes atau no, tapi dia melainkan berupa pernyataan ya. Nah, hampir semua pertanyaan yang memberikan apa namanya saran ini dalam bentuk pertanyaan yes atau no. Contoh nomor 1 ya, why don't we take a break? Nah, why don't we take a break? Ini bukan menanyakan mengapa yang meminta jawaban karena, tapi why don't ini menanyakan saran gitu ya. Gimana kalau kita gitu. Mengapa kita tidak istirahat saja? Nah, jadi itu bukan meminta jawaban karena biasanya pertanyaan why, mengapa itu kan jawabannya karena gitu ya. Nah, tapi ini tidak. Ini dia itu why don't itu mengapa kita tidak artinya, yaitu untuk menyatakan saran. Ya, jadi why don't we take a break? Kenapa kita nggak istirahat aja sekarang gitu. Nah, maka respon yang tepat adalah yang mana? That sounds like a good idea, atau it didn't break, atau this is very good cake. Nah, yang jelas adalah jawabannya yang A ya. Kalau yang B itu memang ada break-breaknya, tapi ini nggak cocok dengan yang ini. Kalau ini take a break artinya istirahat. Kalau yang bawah it didn't break artinya nggak rusak gitu ya. Jadi nggak cocok walaupun sama-sama break. Jawaban respon benar adalah A. Oh, itu ide yang bagus. Jadi dia setuju istirahat ya. Example 2, can I get you something to eat? Boleh nggak aku ambilin kamu sesuatu untuk makan? Nah ini juga maksudnya nyaranin untuk makan aja, gimana kalau kamu makan gitu ya. Nah jawaban yang tepat yang mana? Kita lihat dulu jawabannya. Ada A, yes I picked up something. Ya, aku mengambil sesuatu. Nggak cocok dong. Ya, atau B, thank you, that's very kind of you. Makasih, kamu baik sekali. Ya, tentu saja jawabannya adalah yang B yang cocok ya. Kalau yang C juga nggak cocok. We ate everything on the table. Kita makan semua yang ada di meja. Nggak cocok ya. Oke, nomor 3, let's not take a taxi. Ayo kita jangan jangan pakai taksi gitu ya. Jadi walaupun ada kata ayo, let's di sini tapi ada not, berarti jangan pakai taksi gitu ya. Saran dari dia. Maka responnya adalah yang benar adalah A, yes, I'd rather walk. Ya, aku lebih memilih jalan aja. Aku lebih suka, I'd rather. Ya, aku lebih memilih jalan atau aku lebih suka jalan aja. Kalau yang B, the tax. Tax ini bukan taxi. Tax itu artinya pajak. The tax is included. Ya, pajak termasuk di dalamnya. Kan nggak cocok. Kalau C, I wrote the note to Tashi. Ya, jadi dia kalau kita dengar itu nanti kayak menjebak ya. It tax. Itu kan mirip taksi, atau Tashi, mirip taksi. Tapi itu menjebak justru. Jadi jawaban yang benar adalah A. Justru yang mirip-mirip itu biasanya menjebak gitu ya. Nah, jadi beberapa kata yang kamu dengarkan ketika ngasih saran itu gini. Jadi why don't we? Misalnya why don't we eat pizza gitu ya. Atau how about eating pizza? Atau why don't you sleep? Kenapa kamu nggak tidur aja? Atau you should sleep.
ya, atau let's go shopping, ayo kita belanja aja gitu. Atau you ought to study, kamu belajar aja deh gitu. Atau what about going to mall? Ayo kita, gimana kalau kita ke mall aja? Nah ini ungkapan ini yang harus kamu hafal bahwa ini digunakan untuk saran. Nah, nanti silakan kerjakan 1 sampai 10, audionya sudah saya kasih ya, silakan disilang aja. Oke, selanjutnya identifying a reason. Identifying a reason ini tentang alasan. Jadi akan ada pertanyaan yang menanyakan tentang alasan. Ya, biasanya kalau menanyakan tentang alasan pasti pertanyaan menggunakan why, mengapa, atau bisa juga yes no question. Pertanyaan iya atau tidak. Contoh nomor 1 ya. Why didn't you make the dinner reservation? Kenapa kamu nggak mesen dinner kita gitu ya? Nggak mesen dulu dinernya gitu. Apakah A, I reserve my hotel room, B, I eat dinner at 6, C, I forgot the name of the restaurant? Jawaban yang benar adalah C. Ya, ini kan dia nanya, kenapa sih kamu nggak mesan untuk dinner kita? Jawaban yang benar adalah C yang cocok. Yaitu aku lupa nama restorannya, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Aren't you working late again tonight? Apakah kamu kerja lembur lagi malam hari ini? Nah, respon yang benar gimana? No, I have to go home early. Enggak, aku bisa pulang, ya, pulang lebih cepat. Atau I left at 8 o'clock. Aku akan pulang pukul 8 malam. Atau C, wait until tomorrow night. Nah, jawabannya adalah A, ya, yaitu no, enggak, aku pulang lebih awal kok, katanya. Gitu kan dia nanya, aren't you working late again tonight? Apakah kamu tidak lembur lagi malam ini? Ya, tidak, katanya ya. Aku pulang lebih awal. Jadi A yang lebih tepat. Kemudian yang example 3, I can't drive without my glasses. Aku nggak bisa nyetir tanpa kacamataku. Nah, kemudian gimana respon yang tepat? Apakah can you dive but not swim? Bisakah kamu menyelam tapi tidak berenang? Kan nggak cocok, ya. Gitu. Kemudian B, the glasses are full of water. Apakah kacamatanya penuh dengan air? Nggak cocok, gitu kan. Dan C, and I don't have a license. Dan aku nggak punya SIM. Nah, ini kan cocoknya yang berkaitan dengan mobil. Kalau berkaitan dengan mobil, nyetir mobil, maka yang lebih cocok itu SIM. Kalau yang ini nggak ada kaitannya sama sekali gitu dengan mobil. Ini berenang, yang ini juga kacamatanya penuh dengan air, nggak cocok gitu. Jadi jawabannya berkaitan dengan mobil adalah C. Nah, jadi beberapa kata yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa atau alasan ya, yaitu why atau why didn't atau excuse, alasan atau reason, alasan juga ya. Nah, silakan praktek 1 sampai 10, dengarkan audionya, boleh beberapa kali, silakan disilang. Kemudian identifying location ini mengidentifikasi tempat, tentu saja pertanyaannya dengan where, ya yang lebih sering yaitu di mana, atau what juga bisa. Ya, atau dengan yes no question. Gimana sih bentuknya? Kita lihat contohnya. Example 1, what about moving the desk next to the door? Gimana kalau kita pindahkan mejanya di samping pintu? Nah, respon yang benar apa kira-kira? There isn't enough room, nggak ada space, maksudnya nggak ada tempat lagi yang cukup. Atau B, I didn't open the door, aku nggak buka pintu. Atau C, he's next in line, dia berikutnya di antrian. Nah, yang cocok adalah A. Dia kan nyaranin, katanya gimana kalau kita pindahin aja mejanya di samping pintu. Respon yang benar adalah nggak cukup, tempatnya tuh nggak cukup gitu. Maka jawaban A. Kalau B sama C nggak nyambung, ya. Masa responnya aku nggak buka pintu, atau responnya dia antrian berikutnya, nah nggak cocok kan. Example 2, can you tell me how to get to the post office? Bisa nggak kasih tahu aku gimana caranya aku bisa sampai ke kantor pos? Nah, jawaban respon yang benar yang mana? Sure, yang C. Ya, bisa. Go to the corner, pergi ke sudut, ya, bagian sudut, kemudian take a right, dan belok kanan. Itu artinya, ya. Jadi dia kayak ngasih arahan gitu, mau ke kantor pos gimana. Kalau yang B, jawabannya nggak cocok ya. Yes, get me some stamps. Iya, ambilkan aku perangko. Nggak cocok. Atau A, nggak cocok. Oke, aku akan tunggu di kantor. Nah, yang benar adalah C, kayak dia ngasih arahan. Example 3, I left my pen on your desk. Aku meninggalkan penaku di mejamu. Responnya cocok bagaimana? My dogs are in the pen, nggak cocok. I put it in the drawer. Aku meletakkannya di drawer itu artinya laci. Ya, berarti ini sambungannya bukan respon ya. B jawaban yang benar. Ya, jadi dia bilang I left my pen on your desk, I put it in the drawer. Oke, aku ninggalin pena di mejamu dan aku meletakkannya di laci. Kalau yang C, no I left at 11, nggak cocok. Enggak, aku pergi pukul 11, nggak cocok ya. Tuh. Nah, kira-kira kata yang berkaitan dengan lokasi apa? What, where,
how far, seberapa jauh, next to di samping, beside di samping, under di bawah, over at. Semuanya kayak preposisi. Kalau kamu hafal preposisi maka itu kaitannya dengan lokasi ya. Near dekat, far jauh, by oke, dengan atau di dekat ya, behind di belakang, right belok ke kanan, left belok ke kiri, names of place atau nama-nama tempat gitu ya. Oke, silakan kerjakan 1 sampai 10. Nah, strategi review ini adalah review dari semuanya ya. Jadi lihat di sini. Mengetahui kata-kata di bawah ini membantu kamu dalam memilih jawaban yang benar. Nah, jadi kamu harus tahu arti dari kata-kata ini. Time itu waktu, such as ya, seperti how long berapa lama, what time jam berapa, people orang, such as who, seperti siapa, whose punya siapa, whose siapa ya, an opinion, pendapat gitu. Seperti apa namanya? Bagaimana, mengapa. Kemudian kalau pilihan seperti apa ya? What kata tanyanya ya, which yang mana. Kalau suggestion pakai saran yaitu why ya, atau let's atau what about, atau kalau dia menanyakan alasan dia pakai kata tanya why, atau excuse alasan, atau reason alasan, atau location dia pakai what, where, how far dan lain sebagainya. Jadi ini ya. Jadi untuk yang ini ada contohnya, Mary is never late for her meetings. Mary nggak pernah telat untuk meetingnya. Apakah he is always on time? He nggak cocok dengan Mary kan? Her meeting is running late. Meetingnya telat. Nggak cocok ya. Kita nggak bicarain meetingnya, tapi bicarain Mary-nya. Itu nggak pernah telat. Maka C yang benar. She's very punctual. Dia selalu tepat waktu. Jadi jawabannya C. Example 2, are you hiring an assistant or secretary? Kamu mau memperkerjakan asisten atau seorang sekretaris? Jawabannya yang mana yang tepat? Yes, I am ini ya aku. Nggak cocok kan? Atau C, I was hired yesterday. Aku dipekerjakan kemarin. Nggak cocok. Yang benar adalah A, I need both. Aku butuh keduanya, yaitu asisten dan juga sekretaris. Example 3, how can I get to the train station from here? Gimana aku bisa ke stasiun kereta api dari sini? Nah, yang benar adalah B, you can take the A4 bus. Kamu bisa naik bus A4. Kalau yang A ngomongin stasiun radio, nggak cocok. Kalau yang C ngomongin pesawat, nggak cocok gitu ya. Jadi silakan kerjakan 1 sampai 20. Ini adalah strategi praktis dari yang lesson 1 dulu yang pernah kita pelajari pertama sekali sama lesson 2 ini, yang listening ya. Silakan ya dikerjakan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.